Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Nah, akhwati insyaallah kita lanjutkan ya pembelajaran kita siang hari ini ya. Sudah sampai di mana? Alisan us. Di huruf Masih kof uf yang baru. baru di qaf. Nah, sudah selesai qafnya. Baru mulai. Qaf. Baru ini mau kita bahas. Oh, baru masuk di lisan berarti. Iya. Nah, ya. Alhamdulillah ya sudah masuk di makharijul huruf di al-lisan ya. Nah, kemarin sudah belajar yang al-jauf, kemudian al-halqu ya, selesai di situ. Kemudian kita lanjut di bagian yang ketiga dari makharijul huruf adalah al-lisan ya. Al-lisan ini terbagi menjadi 10 bagian. Jadi ada 10 ya tempat dari keluarnya huruf ya yang ada di lisan atau lidah ya. Nah, kita masuk di yang pertama ya. Bagian pertama itu adalah eh, pangkal lidah paling belakang ya. Jadi mulai dari pangkal lidah yang paling belakang ya, yang paling dekat dengan tenggorokan. Nah, itu pangkal lidah atau lidah bagian yang paling belakang ya. Nah, di situ adalah pangkal lidah. Ini menempel ya, menempel pada langit-langit bagian yang lunak ya. Nah, jadi langit-langit ya di mulut kita itu ada bagian yang keras, ada bagian yang lunak. Jadi untuk makhraj dari lisan yang pertama itu letak eh, letaknya ya, letak tempat keluarnya itu adalah di pangkal ya. Nah, bagian paling belakang dari lidah itu menempel di langit-langit bagian yang lunak. Jadi di langit-langit bagian yang paling belakang juga ya. Nggak bisa Antuna perhatikan di kitab ya untuk gambarnya ya. Nah, ini jadi eh, langit-langit yang diarsir, yang di warna hitam, yang bagian ini itu adalah yang lunak ya. Nah, sedangkan ini yang bagian
yang keras. Jadi ada bagian yang lunak, ada bagian yang keras. Nah, yang hijau ini adalah bagian yang keras. Ini adalah langit-langit bagian yang keras ya. Afwan. Ini ya. Nah, langit-langit bagian yang keras. Jadi letaknya untuk makhraj ini paling belakang ini ya, yang ini, yang di warna hitam, yang warna merah, yang anak arsir tadi warna merah. Nah, di situ. Ya. Nah, jadi kerasa ketika kita mengucapkan hurufnya itu kerasa ya, betul-betul menempel untuk lidah kita di langit-langit itu kerasa, menempel itu kerasa ya. Berbeda halnya dengan huruf kemarin dengan ghain ya. Nah, itu sama ya, dia posisinya sama ya. Nah, dia posisinya sama, dia paling belakang ya, paling belakang, agak di bawah ya, sini. Ini tenggorokan atas, di sini makhraj dari eh, lisan ya paling belakang ya, nempel di langit-langit lunak ya. Jadi kalau untuk huruf kha dengan ghain itu tidak sampai menempel ya, diperhatikan tidak sampai nempel eh, apa lidahnya, tapi untuk huruf qaf itu sampai nempel ya. Nah, bisa diperhatikan itu dia sampai betul-betul menempel. Nah, dan kemudian untuk huruf qaf ini termasuk huruf yang kuat ya, karena eh, huruf qaf itu tidak ada aliran udara ya, tidak ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkan eh, hurufnya ya. Tidak ada aliran nafas. Bisa dicoba ya, diletakkan mungkin tangannya di depan mulut ya, kemudian mengucapkan huruf ini tidak ada aliran nafas. Ada tapi tidak banyak ya. Berbeda halnya kalau terlalu banyak hembusan ya. Nah, biasanya itu ada kerasa seperti suara desisan. Nah, kalau seperti ini masih salah. Ya, ini masih ada desis. Ya, nah, ini berarti eh, makhrajnya itu masih ya, masih maju, maju di depan. Nah, jadi dia paling belakang. Ya, ya, itu. Kalau masih ada hembusan nafasnya, ya, salah. Ya. Nah, eh, tidak ada hembusan nafas. Kemudian juga untuk huruf qaf ini tidak ada aliran suaranya ya, berbeda halnya dengan huruf-huruf al-halqu kemarin ya. Nah, itu rata-rata punya aliran suara, sedangkan untuk huruf qaf ini tidak punya aliran suara ya. Makanya dia termasuk huruf yang kuat ya. Nah, coba Antuna praktek ya dengan menggunakan pola yang kemarin yang biasanya kita pakai ya. Mudah-mudahan sudah pada hafal dan tidak bingung lagi untuk polanya karena sudah berapa pekan ya kita pakai polanya. Hmm. Kita mulai dari pola yang pertama, qaitu. Jadi tidak ada udara, tidak ada udara ya. Qaitu. Kemudian di pola yang kedua ya, karena tidak ada udaranya, tidak ada aliran suaranya. Nah, maka ketika disukun ini jadi memantul ya. Jadi kalau huruf tidak punya aliran suara, tidak punya aliran nafas, maka dia memantul ya. Aq, iq, uq. Kemudian pantulannya ini harus alami ya, lebih alami. Aq. Jadi jangan ak, iq. Nah, bunyinya seperti apa ya? Nah, jadi ak, iq, uq. Kemudian bunyinya jangan qalqalah ini jangan sampai terpengaruh dengan harokat yang tiga ya. Salah satu syarat ya
eh dari qalqalah ini tidak terpengaruh dengan harokat yang tiga jaga. Jadi jangan bunyinya itu seperti condong ke fathah. Nah, kebanyakan kemarin itu banyak yang condongnya ke fathah ya. Aqqa, iqqa, uqqa. Jadi seperti fathah ditasydid ya. Jadi aq bunyinya ya, e. Hmm? Jadi bunyinya itu lebih ke huruf bukan e. Jangan ake, ike. Nah, itu salah juga ya. Lebih ke e ya bunyinya. Alami kemudian dia tidak dibuat-buat, jangan dipanjang-panjangkan juga ya. Ake, ike, uke. Nah, ini dipanjang-panjangkan. Nah, ini kesalahan yang biasanya sering terjadi ketika kita eh, menyebutkan huruf yang qalqalah. Kemudian juga jangan dijeda ya. Seperti tadi iqe, uqe, kemudian iqe. Nah, ini dijeda ya, tidak boleh. Jadi langsung ya. Harus alami kemudian langsung ngalir aja gitu ya. Aqe, iqe, uqe ya. Seperti itu. Untuk qalqalah. Kemudian pola yang ketiga eh qi, qu. Pola keempat di tasdid ya. Nah, diingat lagi untuk huruf qaf ini ya. Ketika ditasdid karena tidak punya aliran suara, tidak punya aliran nafas, ketika ditasdid dia jadi seperti terputus suaranya. Kalau huruf-huruf yang kemarin kemarin itu eh, yang punya aliran suara, punya aliran nafas, ketika ditasydid itu tidak boleh putus, ya. Ha, seperti itu ya. Ah, ini tidak boleh putus. Nah, sedangkan untuk huruf qaf ini dia seperti terputus, ya. Ak, gitu ya. Ak, apa ya? Azan sebentar ya.
Nah, kita lanjutkan. Ovan tadi sampai di mana? Di pola keempat ya. Pola keempat. Jadi ketika ditasydid tuh ya huruf qaf ini karena tidak punya aliran suara dan tidak punya aliran nafas, maka di seperti terputus ya, seperti terputus ya. Ya. Akko ya, tidak mungkin kita alirkan ya, gimana ya? Susah ya. Akko, iqli, uku ya, seperti itu. Kemudian pola kelima ya, tiga huruf masih sama di tasydid juga. Kok, koko, tik, tiki, kuk, kuku, ya. Hmm. Nah, kita kemudian kita coba untuk mempraktekkan ya huruf qaf ini di Quran surah Al-Falaq ya, di ayat yang pertama ya. Jadi selalu Ana ingatkan ketika kita memulai bacaan Al-Quran ya, jangan lupa untuk selalu membaca isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi diperhatikan yang kemarin Ana sempat menyampaikan untuk huruf lam, huruf mim, huruf nun yang sukun. Ini juga termasuk huruf-huruf yang dialirkan. Jadi ketika sukun ya ketemu dengan huruf ini, nah coba untuk dialirkan ya. Ul ini dialirkan. Jadi jangan a ya. A kalau terlalu cepat-cepat ya. Jangan sampai ada tawalud. Karena ketiga huruf ini biasanya paling rentan tawalud ya, memantul. Jadi dialirkan. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Nah, kita langsung mulai untuk praktek dari ukhti. Siapa tadi yang masuk pertama? Ukhti Kumala ya. Nah, Ukhti Kumala silakan. Suaranya terdengar ya. Nah, Ukhti Kumala silakan. Hmm, ada nggak Ukhti Kumala? Nah, kalau belum ada kita ke Ukhti Nur. Tafadhali. نعم أستاذة. Langsung praktek Ustazah. Heeh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قا قي قو Lagi. O, I, U, paling belakang. قا 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 قي قو. Nah, ini masih agak di depan ya, masih agak di depan makhrajnya. Jadi belum di langit-langit yang lunak. Nah, coba dikebelakangkan lagi. Paling belakang. Ya. Jadi dia قا dekat dengan huruf ain, dengan huruf kha ya. Qa, ya. Jadi yang gerak itu hanya lidah belakang ya. Qa, 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 gitu ya. Qa, قا ti, قا
Hmm. Khalaqu. Masih di depan Ukti Nur. Jadi jangan ada bunyi hamasnya. Itu masih ada bunyi hamas. Coba anti letakkan tangan anti di depan mulut seperti tadi. Mengucapkan huruf qaf itu pasti ada nafas yang ngalir. Khalaqu. Hmm. Lagi ke belakang lagi sedikit lagi. Ya. Jadi tidak ada bunyi ke yang seperti itu ya. Ek, ada bunyi seperti itu. Itu namanya bunyi hamas ya. Ada aliran udaranya kalau seperti itu. Ya. Khalaqu. Nah, yang kasroh udah tadi. Qi, ya. Nah, coba dilatih qi, qi. Nah, dari situ dirasakan di mana tadi makhrajnya. Nah, nempel di mana. Kemudian ke fathah. Oh, qi, oh, gitu ya. Coba. Khalaqu. Nah, dikit lagi ya. Qitu. Ya, jadi jangan sampai ada hamas ya, ada bunyi desisnya. Ke yang itu ya, ada bunyi itu. Ko, nah, ini ada nafas ya, ko, ya. Walaupun di belakang, tapi kalau ada nafasnya, hamasnya itu masih salah ya. Jadi tidak ada aliran nafasnya, tidak ada. O, o, kuat ya. O, I, u. Khalaqu. Hmm, masih ada nafas ya. Nanti dilatih terus ya, supaya lebih ke belakang lagi. Ukti Nur. Oh, ya. Oh. Jadi nanti bisa huruf lain. Ain. Coba. Ainu. Nah, jadi makhrajnya dekat situ. Ya, ketika nanti bilang ya dekat situ. I, u. Nah, maju dikit. A, o. Ya, coba. A. A. Aduh. Ko. Hmm. Ko. Terlalu maju nanti. Kok. Jadi ke depan ya, makrojnya agak ke depan jadinya. Makanya ada hamesnya ya. Paling belakang. Seperti di huruf Indonesia huruf qi. Nah, qi, qa, qu. Ko. Qiku. Heeh. Qi-nya udah mulai ya, qi. Coba sekali lagi, qu. Ko. Qiku. Hmm. Nanti dilatih ya untuk qaf ya, ukti Fatah, Nur ya, Nah. ukti Nur. Nah, dilatih terus. Kok paling belakang ya, paling belakang. Kalau Nah. kalau agak maju dikit aja dia itu jadi ada hamesnya ya, ada apa namanya aliran udaranya ya. Kok ya, seperti itu. Nah, ini sama bunyinya kok, tapi kalau ada aliran nafasnya, nah jadinya nanti sama seperti huruf kaf ya, huruf selanjutnya, makhrajnya ya. Nah. Dilanjut di sukun. Ok. Ko. Iqi. Salah. Hmm. Disukun. Nah, disukun berarti dimatikan hurufnya ya, dipantul. Aqo, iqo, uqo. Ako. Iko. Hmm. Uko. Nah, ini tadi yang Ana bilang, jangan sampai terpengaruh dengan harokat yang tiga. Jadi bunyinya kalau aqo, iqo, uqo, jadi seperti fathah ya. Nah, dia bunyinya jadi seperti fathah. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan harokat yang tiga itu fathah, kasroh, dhammah. Nah, itu tidak boleh terpengaruh.
Jadi bunyinya untuk kol-kola itu lebih ke ya, ako, ya, ako, Ako. iko. I. Jangan ako, tapi ako, ya, e, Ako. bukan juga, tapi ya, Eh, ako. 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 Mm-mm. Coba. Ako. Ako. Hmm. Iko. Uko. Hmm. Jadi eh masih kol-kolahnya juga diperbaiki. Ako, ako. Jadi lebih Ako. jangan dipanjangkan ya. Tadi Ana bilang tidak boleh dipanjangkan. Ake, ike, tidak boleh gitu. Tapi ake, ya namanya kol-kolah, mantul aja. Sama kayak dal misalnya. Dal di kol-kolah, bunyinya jadi ade, gitu ya. Ade, jangan ade, ide, kan tidak mungkin kita bilangnya seperti itu ya. Sama juga kof seperti itu. Ake, ike, uke. Nah, ini dia terdengar tebal ya. Terdengar tebal karena hurufnya lidahnya naik ke langit-langit ya. Lidahnya naik. Makanya dia kedengarannya tebal, beda bunyinya dengan huruf dal. Kalau dal itu kan tipis, hurufnya tipis. Ade. Nah, kedengaran ade, tipis ya, ade, ide, ude. Kalau kof, nah dia tebal terdengar. Ako, iko, uko, karena lidah kita naik. Coba diulang lagi. Apa? Gimana ya? Ako. Ini Iko. kurang dikasih sini ya, dilebok di sini ya. Iki asik. Kurang. Heeh. Ako. Iko. Uko. Uk. Lagi yang kasroh, iko, iko. Iko. Jangan iko. Nah, ini fathah jadinya. Iko, e, Iko. iko. Lagi, Iko. nah, Iko. lagi, lagi. Iko. Jangan iko, iko. 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 Bukan ko, Ukti Nur. Jangan ko, tapi ke, gitu ya. Ke, ke, Ko. kie, kie. Bunyi ya. Tapi bukan jangan ike, tapi ike, Iko. e, e, Iko. Ko. Ko. Ukti Fatah Nur. Ike, Iko. masih ike, ya, ike. Iko. Hmm. Iko. Jadi kalau mau di Indonesia kan, ya, di Indonesia kan jadi gini, eh bacanya, gini ya, i, kemudian itu, kemudian huruf ike, ya, ike. Kalau mau di Iko. Indonesia kan, ya gitu ya. Nah, Iko. jadi jangan iko. Kalau iko itu fathah jadinya, ya, kan memantul. Coba. Iko. Hmm. Iko. Masih ko, pe, pe, ukti Ko. fathah, ke, ke, Ko. gitu ya. Bunyinya Ko. ke, Ko. gitu. Nah, ike. Ko. Iko. Nah, seperti itu, ya, paham? Nama saja. Iko. Nah, jadi jangan iko tapi ike, ya, ike. Memang dia kalau di telinga kadang itu terdengar seperti eh, Iko. fathah gitu ya, karena dia hurufnya tebal, ya. Tapi bukan difathahkan. Jangan iko. Nah, beda bunyinya iko Iko. dengan ike, ya, ike. Jadi mantul, ya, mantul. Nah, dilanjut pola yang U. ketiga. Ko. Ko. Kui. Kui. Ku. Masih tidak asing. Nah, jadi di ini lagi ya nanti ya untuk nafasnya, ya. Jangan sampai ada aliran nafas. Oh, beda ya. Uktifata ya. Dengan ko gitu ya, beda. Nama Nah, ko saja. itu coba ukti rasa itu masih lidahnya nempelnya di langit-langit yang keras ya. Masih di langit-langit yang keras. Benar nggak? Benar, Ustazah. Hmm. Jadi ke belakang lagi ukti fatah.
Nur, ya. Ko. Ko. Ko, ko. Ko. Mm. Ko. Masih di yang keras ya. Nah, jadi ke belakang lagi, ke belakang. Jadi dikebelakangkan lagi nanti dilatih ya, waktu Nur Naam. ya. Naam, Nah, Ustazah. lanjut. Nah, oh, ti, u, nah, Ko. Ki. Ku. mm, Ak. Ko. Ik. Ki. Uk. Ku. mm, Kok. Ko. Ka. lagi deh. Kok, Ko. kok, gitu ya. Kok. Koko. Ki. Ki. Kuku. Lagi, kok, kok, 3 huruf. Ko. Kok. Ko. 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 Lagi, Ki. kok, gitu ya. Ukti Fata 3 huruf ya. Kok, ya. Kok, itu 2 huruf. Ini ya, kok, ini 2 huruf. Tambah lagi 1 huruf. Kok, kok, gitu. Kok. Koko. Ki. 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 Kuk. Kuku. Hmm. Kasrahnya ini sudah mulai 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 ke belakang. Ya tinggal di itu lagi. Di dikebelakangkan di langit-langit yang lunak ya, bagian yang lunak. Coba nanti rasakan dengan lidah. Hmm. Untuk langit-langit yang lunak ya di situ ya. Hmm. Naam. Dilanjut. Al falaq. Nah. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ برب الفلق. Nah, nah, Ukti Nur. Barakallahu fiik. Ya, nanti PR-nya diingat ya. PR-nya. Ustazah, Nah, nah, Ustazah, suara Anda jelas? Ustazah. Nah, suara Anda jelas nggak? Naam. Mm. Nah, barakallahu fiik Ukti Nur. Dilatih terus nanti ya untuk PR-nya diingat ya. Huruf Qaf. Jelas, Ustazah. Kenapa? Suara Anda jelas? Ustazah, jelas. Yang lain suara Anda jelas nggak? Jelas Ustazah. Nah, Naam, Ustazah. nah, berarti ini ya jaringannya Ukti Nur ya, yang ini ya. Oh, udah keluar. Naam, Nah, barakallahu fiik Ukti Nur. Nah, selanjutnya Ukti. jelas, Ustazah, jelas. Nah, Ukti Nur. Barakallahu fiik. Ya, Ukti Kumala sudah ada? Ukti Kumala? Nah, Ukti Umutara. Tafadholi Umutara. Naam Us. Qiqu. Nah, Aq. Iq. Uq. nah. Qiqu. Aq. Iqi. Uqu. Qaq. Qiq. Qiqi. Uq. Uqu. Hmm. Iya gitu saja. Udah. Nah, Terus al-falak ya. nah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ahsanti. Utara. Nah, Na'am. barakallahu fiik. Selanjutnya Ukti Anggi, tafadholi. Nah, Mus. Sinyalnya hilang. Bismillah. O, Ti, U. Naam. Ako, Uko, Uko. Nah, naam. Ukti siapa ini? Ukti Anggi. Iya, Eh, Us. Nah, jangan ini ya, nggak boleh. Tadi sudah Ana sampaikan ya. Jadi untuk qalqalah ini jangan sampai terpengaruh dengan harokat yang tiga ya, fathah, kasrah ataupun dhammah. Tadi kalau ako ini berarti terpengaruh ya, berarti terpengaruh dengan harokat fathah ya, ako. Jadi bunyinya itu lebih ke huruf gitu ya, Iya. ya. Ako, Nah, coba E, nah, E, ako. E. Nah, Ako, seperti itu. Nah, coba. Ako, Ike, Uke. Heeh. Nah, lanjut. Ko, Ko, Ki, Ku, Heeh. Kok, Ko, Kiki, Kuku, Itu dulu ya. Ako, ikti, uktu. Ako, Iki, Uku. Heeh. Yang terakhir ya, Us. Maaf, koko gitu ya. Kok, Koko, Kik, Kiki, Kuk, Kuku. Nah, Al-Falaknya, Us. Satu ayat nah, itu aja ya. nah, satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ahsanti, barakallahu fiik ukhti Anggi. Afan Usmo tanya, Nah, kemarin sempat setoran hafalan yang surat Al-Balad. Itu tuh Ana malah disuruh apa ya? La uko lebih ke O, bukan malah ke E. Makanya Ana jadi terbiasa ke O. nah, sebenarnya karena yang ini ya, yang apa, yang membuat dia terdengar seperti oh itu apa bunyinya itu karena dia termasuk huruf yang tebal ya. Dia punya sifat isti'la ya. Itu apa, pangkal pangkal lidah itu naik naik ke langit-langit. Ya makanya dia terdengar lebih tebal dibandingkan dengan huruf qalqalah yang lain. Ya. Jadi ada dua huruf qalqalah yang punya sifat isti'la, itu huruf qaf dengan huruf to ya. Oh Nah, ya. itu lebih dibanding dengan huruf yang tiga, ya kan ada lima ya, ada lima huruf qalqalah. Nah, yang tiga ini kan tidak punya sifat isti'la, ya, hanya dua. Nah, itu dibandingkan ketiga huruf ini, dua huruf ini lebih tebal, ya, bunyinya itu lebih tebal, ya. Makanya dia terdengarnya itu seperti ke O, tapi kita tidak membunyikan jadi seperti huruf fathah. Ako gitu ya. Nah, kalau seperti itu ke fathah ya, fathah sekali ya, ako gitu. Iko itu jelas sekali fathah
ya. Jadi di pantul itu bunyinya cuman memang karena dia termasuk istilah huruf yang tebal, maka dia itu terdengar itu lebih tebal, ya hurufnya. Berarti Seperti tetap itu. Yang diarahkan anak, kayak al yang, itu berarti la uko uko uqsimu bihadzal balad gitu. nah, coba lagi ya, nanti la uqsimu. La uqsimu bihadzal balad. Nah, kalau yang ini Anda dengarkan bukan ko. Kalau yang tadi anti ako gitu, itu ke fathah. Yang ini tidak ako, Ini ya. ngikutin La uke, gitu ya. ini Ana udah ngikutin cara anti. Sebelumnya Ana tadi O. Oh, oh, Terus nah, setelah nah. O. Nah, iya. Jadi jangan la uqsimu gitu ya tadi ya, yang Nah, awalnya. ya, Nah, sebelum belajar ini jadi biasanya enggak boleh. Jadi enggak boleh. Sepemahaman Ana ya, karena di kitab sini juga ya, di coba Antuna buka di sifat huruf ya. Nah, ini Ana bukakan ya, sifat huruf di penjelasan qalqalah ya di sini ya. Nah, qalqalah itu memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga ya. iya, Tidak boleh terpengaruh dengan harokat yang tiga. Apakah iya. dia bunyinya ke fathah, ataukah ke kasroh, ataukah ke dhammah. Karena biasanya ada ya beberapa ini kesalahan yang sering terjadi ketika mengkolkolahkan huruf yang kolkolah ini. Jadi dia terpengaruh dengan huruf harokat yang sebelumnya. Ak, ako, harusnya ako, jadi ako, gitu. Kemudian Iya. iqi, jadi gitu ya. Nah ini biasa terpengaruhnya seperti itu. Atau uku, jadi seperti itu. Nah, Nah, ya. Jadi untuk kolkolah ini dia bunyinya itu lebih ke ya. nah Lebih ke e. Mustada. Nah itu Terang. tadi yang saya bilang karena tiga huruf ini ya, tiga huruf jim, dal, dan ba ini bukan termasuk yang huruf yang kita baca tebal ya, maka dia bunyinya ya, jelas dia sedangkan untuk huruf qaf dan to ini dia karena huruf istialah ya, dia dibaca tebal, maka kedengarannya ya, nah ini lebih tebal dibandingkan yang tiga huruf tadi ya. Tapi bukan diharokatkan fathah gitu ya. Ako. Nah, ini jelas kita fathahkan ya, seperti itu. Oh, iya. Iya, Ustazah. Nah, eh nah, tapi ana tidak tidak bisa ya, tidak bisa menyalahkan ini apa eh ustazah atau ustadz Yanti ya, gurunya Yanti, Hmm. karena masing-masing biasanya punya pegangan atau rujukan sendiri ya, masing-masing ya. Kalau yang anak pahami seperti itu ya. Karena Ana sendiri kan belajar Ustazah. Ana jadi bingung. Memang ada Ustazah satunya juga ngasih tahu harusnya ke lebih ke U tidak ke E karena tidak terpengaruh dari nanti keikut harokatnya seolah-olah berharokat jadi ako Nah, gitu. Tapi nah, kita harusnya ngikutin aslinya huruf asli jadi ako gitu. Ana juga bingung. Ana juga belajar nggak tahu. nah, kalau ini ya, kalau apa namanya, ya itu, Anda juga bisa menyerah. Jazakillahu khair Ustazah. Nah, selanjutnya, Ukhti Iin, Fadol. Naam. Ko ki ku Coba ak kinya jangan sampai ada hamesnya ya. Qi, kuat. ko ki ku Hmm. Masih kurang ke belakang berarti Ukhti. Ko, ya. Ko, belakang lagi. Ko, I, Jadi jangan ada bunyi ek gitu ya. Ek, ko, jadi seperti huruf kaf ya. Masih di langit-langit yang keras ya. Itu nempelnya. Jadi ke belakang lagi. Di langit-langit yang lunak. O, gitu ya. I, U. Hmm. ya us.
Ko, ki, kurang ke belakang. Ko, Mm-mm. ku. Sudah sampai belum, Bos? Lagi? Ko, ko, ki, ku. Masih di depan. Oh, tuh. Ko, ko, ki, ku. Lagi, masih di depan ya. Oh, oh, gitu. Ko, 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 ki, ku. Sudah sampai, Hmm. Us? Belum. Masih di bagian yang keras ya. Tulang yang langit-langit yang keras. Kerasa nggak? Di langit-langit yang keras hati. Kok, nempelnya. Kok, ya. Jadi ke belakang lagi. Ya. Seperti mengucapkan huruf ain, ya. Ya. Itu ya dekat situ. Makhrajnya ada di dekat situ. A, I, U. O, I, U. Coba. Ko, ki, ku. Kof tadi sudah. Kof fathahnya sudah. O. Ko, ki, ku. Lagi. O tadi dapat ya yang fathah ya. O. Ko, Hmm. ko. Sampai, Us. Ko, ko. Belum, masih ada hamasnya ini ya. Masih ada suaranya. Apa namanya Ko, nafasnya. O. Ke belakang lagi. O. ko, ko, ki, Hmm. ku. Nah, tambah banyak ya. Aliran udaranya ini malah tambah banyak. Jadi tidak boleh ada nafas ya yang ngalir ya. Nah, coba anti letakkan tangan anti depan mulut. Itu pasti banyak aliran nafas yang ngalir. Coba. Ulangi, Us, bentar. Nah, ya, Ko, ki, ku. nah banyak nggak nafasnya yang ngalir? Ko, Banyak ya. ko, Nah, ko, ki, ku. nah, Harusnya nggak ada. harusnya nggak ada nafas yang ngalir. Paling belakang. Jadi yang gerak-gerak itu ya, yang naik turun itu lidah bagian paling belakang. Ya, ko, Ko, tiku, tiku. Coba mustaqim, mustaqim. mustaqim. Nah, itu bisa ya. Mustaqim lagi. Mustaqim. Nah, Mustaqim. kerasa nggak di mana makrojnya? Qim, mustaqim. Coba. Coba waktu Iin, di mana makrajnya? Ketika anti bilang mustaqim, qim. Nah, itu dirasa. Di mana situ makrajnya? Nah, itu. Di situ lah letaknya. Coba. Ya, Us, di, Mm-mm. di pangkal tenggorokan ya, di pangkal lidah. Nah, nah. Coba mustaqim. Coba ulang lagi itu. Mustaqim. Nah, Mustaqim. itu anti bisa. Nah, ini bisa ya. Kerasa ya? Mustaqim. Nah, coba di situ. Oh, u. Hmm. Ko, ki, ku. Nah, tadi makhrajnya yang benar ketika anti bilang mustaqim. Di situ makhrajnya. Mustaqim. Nah, itu benar di situ makhrajnya. Nah, paham? Coba diulang-ulang terus itu nanti ya. Dilatih mustaqim, mustaqim sambil anti rasakan di mana itu keluar ya. Hurufnya itu keluarnya di mana? Ya suara yang dikeluarkan itu dari mana? Mustaqim, mustaqim. Kemudian baru anti eh, latih oh, di tempat keluarnya tadi mustaqim, tim yang di situ ya. Coba. Mustaqim. Mm-mm.
Nah, ko ki ku. mustaqim tadi sudah benar. Ah, pas masuk di qaqiqu itu jadi maju lagi anti. Maju lagi makhrajnya. Jadi sama tempatnya itu di tempat ketika anti mengucapkan lafaz mustaqim. Mustaqim di situ. Hmm, coba lagi. Mustaqim diulang lagi. Mustaqim. Di situ lagi. Coba terus sambil anti rasakan di mana makhrajnya. Mustaqim. Lagi terus. Mustaqim. Terus. Mustaqim. Ko. Sudah paham tuh? Ah, Dapat ko ki ku. masih maju. Masih ke depan ya. Lagi Ko. mustaqim. Mustaqim. Nah, di situ anti bisa ini ya. Sebenarnya. Cuman belum sadar. Belum sadar makhrajnya itu di situ. Qaqiqu. Mustaqim. Ko Nah, ki ku. lagi mustaqim, rasa qim, qim gitu. Mustaqim. Diulang. Mustaqim. Mustaqim. Ko ki ku. Malah di sini anti majukan masih maju, masih ke depan. Ya, makhrajnya masih di depan. Yang benar itu ketika anti bilang mustaqim, itu sudah benar makhrajnya di situ. Coba diulang-ulang di situ ya. Mustaqim, mustaqim, qim, qim. Diulang gitu dulu. Qim, qim, gitu. Coba. Mustaqim. 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 Hmm? Kim. Kim. Mustaqim. Sampai Uh-uh. belum? Mustaqimnya sudah dapat. Coba sendiri ya. Qi. Ki. Lagi. Mustaqim. Mm-mm. Mustaqim. Betul. Ki. Qi. Ko. Kalau masuk ko. Masuk Ki. jadi maju ya, jadi ada apa namanya, aliran udaranya ya, nafas. Harusnya nggak ada ya, qaqiqu ya, Ko. qaqiqu Ko. Ki. Ku. masih di depan ini ya. Mundur ya, di belakang. Qaqiqu. Ko. Ki. Ku. Kurang mundur. Kurang di belakang, masih harus ke belakang lagi ya. Nah, jadi caranya dilatih tadi ukti. Dengan anti bisa mustaqim di situ ya, coba dilatih mustaqim, anti rasakan qim, qimnya ini keluar di mana ya, keluarnya di mana, dipertahankan di situ ya. Ya, mustaqim diulang-ulang sambil anti hayati ya, boleh sambil ditutup matanya mungkin, barangkali lebih bisa menghayati ketika matanya dipejamkan ya. Mustaqim, mustaqim dirasa di mana tadi keluarnya, oh di sini kayak di pangkal ini, oh nempelnya di sini gitu ya. Mustaqim, mustaqim baru kalau sudah anti paham ya di mana letaknya qim, qim baru mulai masuk ko, ti, ku. Caranya dilatih seperti itu. Coba seperti itu. Yang bisa Ana eh, apa anjurkan seperti itu dulu. Coba ya mustaqim, karena bisa nanti ketika mengucapkan mustaqim ini makhrajnya benar ya, mustaqim. Kalau sudah bisa qaqiqu, anti latih seperti itu qaqiqu. Caranya agar anti tahu benar atau tidaknya eh anti makhrajnya yang anti sebutkan, letakkan tangan anti di depan mulut. Kalau masih ada aliran nafasnya berarti masih salah, masih harus ke belakang lagi. Ya, paham? Paham Ya. Ukti? Nah, dilanjut yang kol-kolah. Nanti insya Allah untuk yang ada PR-nya hari ini pekan depan itu coba disetorkan ke Ana ya, ketika kita masuk di pembelajaran berikutnya. Nah,
Kayaknya nak ulang lagi ya, Us. Naam. Oh, silahkan Mustaq Ukti. ya, Us. Mustaqim. Nah, Ko betul. mustaqim. Ko-nya udah masuk belum, Us? Ko Belum. Maju. Dikit lagi, dikit. Dikit lagi ya, hmm, tidak sebanyak tadi nafasnya. mustaqim. Ko ko Ini ko malah banyak lagi ya. Nanti dilatih ya di rumah ya, Ukti Iin ya. Jadi sepekan ini coba dilatih untuk huruf qaf ya, mustaqim. Nah, dilatih seperti yang tadi Ana jelaskan ya. Coba dilatih seperti itu. Nah, dilanjut Uktiin. Qatiqu. ko kiku. Ko-nya udah mulai ya. Aqa. Gitu ya, aqa. Ak ik Mm-mm. uk ko Nah, ki ini malah kalau kolahnya nanti bisa ya. Coba lagi aqa. Iqa. ak ak ik Hmm. uk. Nah, ini Ko. nanti bisa kalau kolahnya Ukti. Tapi kalau di susah. Kenapa? Kenapa pas di harokati jadi ini ya, jadi maju. Nah, coba lagi lanjut. Ko Oh, ko ki ku nah ini bisa ko ya, udah mulai. ku Nah, coba yang fathah. Oh, ako iki uku jadi harus ke belakang ya. Gitu ya. Iqi, uku. Jadi nanti belum ini, belum sudah bisa sebenarnya, cuman belum bisa konsisten ya. Nah, nanti dilatih terus ya, seperti tadi itu yang yang Ana jelaskan tadi. Nah, dilanjut Uktiin. saya ulang lagi us Enggak, no, polanya pola yang keberapa tadi terakhir? Pola kelima. keempat. Pola kelima lagi berarti. Ko kik kiki kuk kuku Ya, jadi tadi eh kol-kolahnya nanti malah bisa. Jadi boleh dilatih-latih di kol-kolahnya itu ya ake. Nah, itu kan salah satu cara ya untuk kita bisa tahu di mana letak makhrajnya ya dengan cara disukunkan seperti itu ya ake. Nah, itu bisa ake ke gitu ya. Ake ko. Nah, seperti itu ya. Coba dilatih-latih seperti itu nanti. Bagaimana oh caranya lah gitu ya. ya us Buktiin. Nah, selanjutnya al-falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Hmm. Birob bil falaq. Nah, ini bisa anti falaq gitu ya. Hanya kul yang pertamanya ya. Itu Qul belum ke belakang. Qul a'udzu birabbil falaq. qul yang di depan harusnya bagaimana us? Qafnya. Di belakang juga sama seperti falaq tempat keluarnya. Kul di belakang ya. Makhrajnya di belakang. Kalau nanti tadi masih di depan, masih agak ke depan. Kul gitu ya. Harusnya ke belakang lagi ya. Kul. Hmm. Qul Nah, qul. Dah masuk us. mm-mm, Qul mm-mm. Nah, tuh bisa. a'udzu birabbil falaq. Lagi birot birot bil ada ba, ada tasdid ya. Nah, ditekan di situ. Birot bil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Ya us. Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ ya us Nah, yang naam, naam uktiin ya. Jadi dilatih biar lebih konsisten lagi uktiin. Sebenarnya bisa anti itu. Bisa untuk makhrajnya huruf alf ini bisa sebenarnya.
Cuman Terima belum ini belum konsisten ya. Nah, nah hilang. barakallahu fiiin. Bisa kira Selanjutnya Ukti Jumaliyati, tafadholi. ya ku Nah, aku ik uk ko ki u mm-mm. aku ik ki uk u ok ko ki 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 uk ku Mm-mm. Kemudian, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. coba diulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Mm-mm. Coba disempurnakan ya huruf hamzah dan ain ya. A a u gitu ya, jangan auzu ya. A'u. Naam. A'udzu bil ah a'udzu Jangan terbalik. A hamzah, ru yang ain ya. A'u. A'u. Hmm. a'udzu bil A- A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Kemudian Bismi Bismillahirrahmanirrahim. mm-mm. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq Naam. Insyaallah. Lagi sakit ya, Ukhti. Mm-mm. sedikit. Naam. Naam. Syafakillah, syafaan ajilan. Nah, kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Pengennya tadi sih bisa sampai di huruf kaf ya, tapi qadarullah waktunya tidak mencukupi ya. Tadi juga kita telat berapa setengah jam ya. Maafan. Ana ini tadi, Ana lagi ini mengoreksi imtihan ini yang level lanjutan ya. Jadi keasikan mengoreksi Ana lupa buka kelas di sini. Jadi tadinya akhirnya eh, telat ya masuk. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ana memohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari Ana ya karena keterbatasan ilmu Ana. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri Ana pribadi dan tentunya dari syaitan. Nah, kalau misalnya ada ilmu yang sekiranya menurut Antuna sepertinya Ustazah keliru, harusnya seperti ini gitu ya. Tafadhali disampaikan ke Ana kalau itu memang benar ya kekeliruan dari Ana, insya Allah Ana bisa menerima ya. Jadi eh, silahkan disampaikan aja gitu ya. Nah, eh, kita cukupkan ya majelis kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi
Ada terkalangnya hilang.